قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur pada Allah kita bisa kembali hadir dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kepada kita limpahan ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik untuk beramal soleh, serta kita semakin meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu sekalian, nanti buletin masih dalam perjalanan, lagi diperbanyak. Insyaallah nanti di tengah-tengah sebelum nanti saya pas mulai ini akan dibagikan buletin. Tema kita kali ini masih melanjutkan serial parenting atau masalah mendidik anak. Kemarin kita telah bahas dalam beberapa serial tentang di antara sebab anak itu nakal karena sebab perceraian. Dua pertemuan telah kami bahas dari surat At-Tolaq, dari ayat pertama dan ayat kedua. Kali ini kami bawakan sebab-sebab perceraian. Kami ringkaskan dari khutbah Jumat Imam dan Khatib Masjidil Haram Syekh Dr. Faisal bin Jamil Ghazawi Al-Ghazawi hafizahullah, 4 Rabiul Awal 1441 Hijriah. Jadi masih fresh, baru disampaikan pekan lalu awal bulan November ini saat khutbah Jumat di Masjidil Haram. Saya waktu itu dengar langsung, dan di Masjidil Haram itu sangat terbantu sekali untuk para jamaah yang hadir untuk ibadah umrah ataupun haji, bisa langsung mendengar versi terjemahannya. Jadi dia cukup menginstal di HP Android radio, kemudian nanti bisa mendengar langsung pada khutbah Jumat. Dia bisa dengar langsung untuk edisi terjemahannya, khutbah live, lalu ada yang menyampaikan versi terjemah langsung persis sama seperti yang disampaikan oleh khotib Jumat. Nah, pembahasannya saya renungkan itu menarik sekali, karena saya jarang dengar khotib menyampaikan masalah ini ketika khutbah Jumat. Rata-rata khotib cuma motivasi beramal, nasihat takwa, nasihat untuk bersyukur, ya. Namun ketika itu beliau menjelaskan fenomena perceraian yang terjadi di Saudi Arabia. Bu, ini di Saudi Arabia, Bu, yang banyak ulama dekat dengan majelis-majelis ilmu dan hadir, orang sudah biasa hadir di majelis-majelis ilmu di berbagai macam masjid, ya. Dan ulama masih hidup banyak di sana. Itu pun fenomena yang ada luar biasa. Saya renungkan dari awal sampai akhir, saya simak satu persatu kalimat beliau. Kemudian saya juga sempat tercengang karena kok Saudi Arabia bisa seperti itu. Yang saya tahu masalah di sana, ya, selama saya kuliah saya cuma tahu masalah di sana adalah sulitnya nikah. Sulitnya nikah dikarenakan mas kawin atau mahar terlalu tinggi. Sehingga saya lihat di teman-teman saya yang asli Saudi, mereka nikahnya lama.
Walaupun mungkin gajinya besar, tapi masalahnya mahar mas kawin, biaya nikah yang terlalu tinggi. Mungkin kalau mau dirupiahkan untuk mas kawin itu bisa lebih daripada 100 juta ke atas. Dan mungkin nanti masih mempertimbangkan lagi dari keluarga strata sosial seperti apa. Maka di sana itu banyak yang jadi perawan tua, banyak juga yang pemuda-pemuda belum nikah sampai di atas 30 tahun. Dan mereka tunggu sampai masuk di perusahaan besar dulu, atau minimal itu seperti kita itu jadi PNS. Nah, baru mereka punya keinginan untuk menikah. Walaupun memang kalau dilihat dari sisi gaji besar. Misalnya yang cuma jadi sekelas satpam saja itu bisa gajinya kalau tidak salah 8.000 real. Tinggal dikalikan 4.000. Berapa Bu? Berapa Bu? 32 juta. Itu baru sekelas satpam itu. Belum lagi kalau fresh graduate kemudian kerja di perusahaan besar, itu lebih besar lagi. Apalagi kalau dia masuk di perusahaan minyak seperti Aramco yang ada di Saudi Arabia. Nah, masalah yang lainnya lagi ternyata di sana tingkat perceraian juga tinggi. Ya, tingkat perceraian tinggi. Makanya Syekh Faisal ketika membawakan khutbah Jumat, ya, saya baru pertama kali dengar khutbah Jumat kok langsung singgung masalah ini di hadapan kaum muslimin yang turut dengar juga khutbah tersebut. Dia bawa masalah yang ada di Saudi Arabia. Tujuannya memang untuk dijadikan ibrah. Tujuannya untuk dijadikan pelajaran. Nah, di antara isi khutbah, saya sudah muat di website rumahisa.com, juga bisa dibuka nantinya. Sini saya cuma sarikan karena khutbahnya kalau di sana sekitar 20 sampai 30 menit. Ya. Di sini beliau sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pentingnya pernikahan, kemudian tentang masalah hukum cerai, terus lalu beliau menjelaskan tentang angka perceraian yang tinggi, lalu sebab-sebab terjadinya perceraian. Saya ringkas sampai 14 poin. Terus dia berikan solusi jalan keluar, sampai nanti saya tambahkan dengan penutup. Syekh Faisal mengatakan, ya, ringkasnya, pernikahan dalam Islam itu adalah ikatan yang kuat untuk menyatukan suami istri. Dalam berkeluarga akan dirasakan ketenangan, sakinah, dan juga pandangan mata itu jadi terjaga. Kemudian beliau katakan Islam pun telah motivasi untuk menjaga hubungan tersebut. Islam memerintahkan untuk menjaganya, dan akad nikah itu tetap terus terjaga. Sehingga suami diperintahkan untuk ashiruhunna bil ma'ruf, untuk berbuat baik kepada istri dengan cara yang patut. Nah, kita pernah singgung berbuat baik pada istri itu dengan cara yang patut. Bentuknya itu dalam bentuk nafkah, bentuknya itu dalam bentuk bergaul, muamalah, keseharian di rumah, itu dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah pada istri dengan cara yang ma'ruf, cara yang patut, cara yang baik. Dan ma'ruf ini kalau disebut dalam ayat sebenarnya tidak pakai standar tertentu. Karena Al-Quran tidak membatasinya, hadis-hadis Nabi SAW juga tidak membatasinya. Yang ada dilihat dari yang cara yang patut atau cara yang ma'ruf tadi, dilihat dari keadaan orang masing-masing. Dia berada di lingkungan yang mana. Masalah nafkah, ya, nanti dilihat dari keadaannya juga. Si suami bisa berikan nafkah dilihat dari 2 tinjauan. Para ulama itu sebutkan memberikan nafkah kepada istri dilihat dari 2 tinjauan. Yang pertama, lihat dari lisa'ah, kelapangan,
Kemudian yang kedua, dilihat dari kepatutan. Jadi lapangnya suami bagaimana? Penghasilannya seperti apa? Lalu layaknya atau patutnya itu seperti apa? Layaknya atau patutnya seperti apa? Nah, ini contoh, memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf. Ada juga bergaul. Ya, termasuk juga di sini masalah memberi nafkah, makan, pakaian. Nah, itu juga dengan cara yang patut. Kemudian juga dalam hal kalimat yang diutarakan ketika di rumah. Suami juga mesti menjaga kata-katanya dengan baik ketika dia berada di rumah. Lalu bergaul juga di sini dalam hal misalnya, apakah istri itu harus masak ataukah tidak? Apakah istri harus mencuci pakaian sendiri ataukah tidak? Nah, ini nanti kembali kepada yang patut itu seperti apa. Lihat dari tinjauan keadaan masyarakat setempat. Nah, nanti bisa dibagi dulu buletin. Ada yang belum dapat ibu-ibu? Ngacung yang belum dapat daerah mana? Oh, depan sama belakang. Bisa dibagi depan lagi, Bu? Baik, kita lanjut. Sehingga suami diperintahkan untuk berbuat baik pada istrinya dengan cara yang patut atau cara yang ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Maksud ayat ini, lihat konsekuensi dari ayat ini, pernikahan hendaklah berusaha untuk dipertahankan dan dijaga. Pernikahan itu berusaha untuk dipertahankan dan dijaga. Maka para ulama sebut
dan perlu dipahami bahwa memisah ikatan akad nikah alias cerai hukum asalnya terlarang. Jadi kalimatnya hukum asal cerai itu terlarang, bukan mubah. Jadi kita kan punya tingkatan hukum dalam hukum syariat itu ya. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, makruh, ada mubah. Apa hukum asal cerai? Syekh Dr. Faisal di sini katakan hukum asal cerai tidak boleh. Kalimatnya beda kalau disebut hukum asal cerai itu boleh. Kalau boleh berarti bebas, orang mau cerai setelah nikah cerai bebas gitu, nggak ada konsekuensi apa-apa. Namun di sini disebut hukum asal cerai atau hukum asal berpisah itu adalah terlarang. Maka berarti kalau mau berpisah itu kalau ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Maka selanjutnya dia katakan perceraian bisa dilakukan jika memang punya alasan. Tidak bisa melanjutkan lagi kehidupan berumah tangga. Dan tidak mungkin lagi cara perdamaian bentuk apapun dilakukan. Mau damai lagi nggak bisa. Ada pihak yang mau bantu juga untuk damaikan juga tidak bisa. Nah, keadaan tidak bisa lagi bersatu seperti itu, punya alasan yang kuat, nah itu baru dibolehkan. Lalu dia jelaskan, karena asalnya merusak hubungan suami istri itu terlarang. Ada yang berusaha rusak hubungan suami istri sehingga cerai, yang merusak ini kena dosa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi." Bukan termasuk golongan kami yang membujuk seorang perempuan untuk memusuhi suaminya, atau membujuk seorang budak untuk memusuhi tuannya. Nah, pihak ketiga jadi sebab ya, dia panas-panasin, membuat suasana ini jadi cerai, maka pihak yang merusak ini ya kena dosa. Nabi SAW itu katakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami. Tidak termasuk golongan kami. Kalau kalimatnya tidak termasuk golongan kami, maka merusak hubungan seperti ini, perusaknya itu termasuk pelaku dosa besar. Paham ibu-ibu? Ibu-ibu sebut apa ini? Merusak hubungan ini. Apa bu? Sebut apa? Ya terserah ibu lah mau bilang apalah istilahnya. Hadisnya umum ini ya, hadisnya umum. Bentuknya ini bukan hanya pelakor situ bu. Ada pihak keluarga ya yang berusaha, misalnya suami istri ini akhirnya berpisah gara-gara komentar dari si dia ini, termasuk dalam hadis ini. Ada dari pihak temannya panas-panasin, buat suasana itu jadi tambah konflik gara-gara dia akhirnya cerai. Nah dia juga kena dosa di situ. Hadisnya umum. Ya, bisa dari pihak keluarga, bisa dari teman, bisa dari teman kantor, ya, bisa dari teman ngumpul-ngumpul bareng gitu, bisa dari teman sama-sama ngaji juga, bisa. Dia ketika dimintai saran, kok dia nggak kasih saran yang baik, kemudian dia membuat ini jadi cerai gitu, jadi pisah, jadi sebab juga di situ. Kalau bukan dengan alasan yang benar untuk cerai. Hadisnya umum ya, berarti asalnya hubungan itu dijaga. Ada yang memisah hubungan ini, yang memisah malah kena masalah. Islam ajarkan seperti itu. Lalu ada larangan meminta cerai juga tanpa ada sebab yang syar'i, seperti disebutkan dalam hadis Sauban. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma imro'atin sa'alat zaujaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fahramun 'alaiha raihatul jannah." Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas,
maka haram baginya mencium bau surga. Kok tiba-tiba minta cerai cuma karena masalah sepele saja? Ini bukan masalah yang urgen, bukan masalah yang berat. Masih bisa dipertahankan tanpa ada sebab yang syar'i. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, wanita semacam ini faharamun 'alaiha raihatul jannah, haram baginya mencium bau surga. Maka asalnya gugat cerai juga haram. Asalnya minta gugat cerai juga haram. Tidak mudah-mudahan minta cerai. Sama juga tidak mudah-mudahan mengajukan gugat cerai di pengadilan. Kecuali dengan alasan yang benar. Kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Masih bisa mengalah, mengalah. Hukum asalnya seperti itu. Maka tadi dari dua hadis ini kita simpulkan, hubungan suami istri asalnya dipertahankan, tidak boleh dirusak. Bahkan pihak lain yang merusak kena dosa. Hadis yang kedua menunjukkan tidak boleh wanita meminta cerai tanpa ada alasan yang benar. Sama tadi ya, tidak boleh seorang wanita mengajukan gugat cerai di pengadilan juga tanpa ada alasan yang benar. Nah, itu muqaddimah dulu Bu, dari khutbah Jumat tadi. Dia sampaikan seperti ini dulu. Lalu beliau sampaikan, angka perceraian pada masyarakat muslim saat ini, maksudnya ini yang ada di Saudi Arabia, apalagi di Indonesia, mengalami peningkatan luar biasa. Nah, di sana perceraian itu begitu luar biasa. Sampai beliau dalam isi khutbahnya itu sampaikan, ada suatu kegembiraan ketika sudah cerai. Bu, kalau mau nikah itu kan ada syukuran kan? Ya, ini ada di Saudi itu ketika cerai dia buat syukuran besar-besaran, ngundang teman-teman. Saya sampai kaget itu, ya Allah, kok kayak begitu ya? Ya, ketika terjadi perceraian dia ngundang teman-temannya lagi, ayo syukuran, alhamdulillah saya sudah cerai gitu. Dia ngundang teman-temannya. Sama seperti tadi, mau nikah kan tadi, sudah nikah kan, syukuran juga kan, ngundang orang-orang. Ini juga sama, dia perlakukan seperti mau nikah tadi, seperti ketika sudah menikah. Saudi Bu. Mungkin Indonesia sebentar lagi kayak gini, tunggu waktu saja, tunggu timing. Saya sudah ngomong ini, ya, mungkin ada yang niru lagi nanti. Sampai buat pesta Bu, pesta selamatan. Selamatan apa? Alhamdulillah sudah cerai, sudah jatuh ini keputusan cerai, sudah jatuh keputusan talak. Dan kita mesti mengetahui sebab-sebabnya untuk bisa mencegahnya. Nah, sekarang kita pelajari sebab-sebabnya. Ada 14 yang kami ringkaskan. Tujuan mempelajari ini apa? Biar bisa dicegah, atau biar tidak terulang lagi. Sebab pertama, jeleknya adalah memilih pasangan yang dipilih tidak diketahui bagusnya agama dan akhlaknya. Kejelekan tersebut barulah terbongkar saat sudah menikah. Terbongkar semuanya. Ternyata suamiku malah sholat. Saat dulu bersama-sama kita pacaran, kayaknya dia itu ngajak saya sholat di masjid kampus UGM ini deh. Ternyata setelah nikah subuh saja nggak bangun. Ternyata ketika itu cuma mampir pas sholat zuhur, dia suruh mampir ke masjid. Insya Allah dia tunjukkan ini calon suami luar biasa ini. Baru terbongkar ketika sudah menikah. Dulu ketika pacaran, dulu Masya Allah kata-katanya luar biasa, puitisnya luar biasa. Wahai kekasihku, tidak ada yang di dunia itu secantik kamu. Kamu memang istimewa luar biasa sekali. Saya tidak pernah itu dapat kekasih seperti kamu. Ketika sudah nikah, wah keluar kata-kata luar biasa lagi. Kalau postur tubuh sudah berubah, jadi apa Bu dipanggilnya? Hah? Ya panggilan ibu-ibu tahu sendirilah, suami ada yang panggil kayak gitu. Nanti ketika sedikit istri itu komentari, ada saja kata-kata yang gak enak itu keluar. Kata-kata yang tidak baik muncul ketika itu. Terbongkar semuanya.
Karena salah memilih. Ketika sudah menikah baru diketahui agamanya rusaknya seperti apa, akhlaknya itu kelakuannya bagaimana. Sebenarnya ada cara pencegahan ketika memulai memilih pasangan. Islam itu ajarkan, misalnya seorang suami ya memilih istri, ya itu sudah diberikan kiat-kiatnya itu seperti apa. Faktor suami memilih istrinya, dia faktor laki-laki memilih seorang wanita itu 4 kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia milih karena cantiknya, dia memilih karena keturunannya, dia memilih karena apa lagi Bu? Apa? Hartanya, lalu karena agamanya. Kira-kira laki-laki dulu milih itu karena faktor apa dulu? Sebelum 4 ini apa dulu Bu? Cantik, ayunya dulu. Yang ke nomor 4 apalagi? Dia pikir belakangan. Seandainya datang seorang hafiz Quran pun dia tanya dulu, cantik enggak? Enggak mungkin dia tanya hafalannya itu gimana? Enggak. Dia pasti tanya dulu cantiknya seperti apa? Cocok enggak untuk kriteria dia? Ya. Disuruh milih 4 ini. Namun Nabi SAW tekankan, fasfar bizatid din taribat yadak. Milihlah yang bagus agamanya, maka taribat yadak, engkau akan menuai keberuntungan. Maka dari faktor-faktor tadi, cantik, keturunan, harta, ya ujung-ujungnya milih agama. Dia mungkin bisa pertimbangkan dengan cantiknya, dengan hartanya, dengan keturunannya, namun tetap ujung-ujungnya dia milih yang bagus agamanya. Maka dia akan tahu karakter si wanita ini ketika sudah memilih seperti tadi. Sama juga ketika perempuan memilih laki-laki juga seperti itu. Sudah ada syariat Islam juga memberikan kiat-kiat seperti apa untuk memilih laki-laki yang nanti jadi imamnya, yang jadi pemimpinnya, yang jadi kepala rumah tangganya ketika di rumah besok. Sebenarnya bisa dinilai keadaan laki-laki tersebut paling mudah. Ini paling mudah ya. Misalnya nanti jenengan punya mantu juga ini Bu. Ya, paling mudah, faktor paling penting itu ada lihat dari agamanya, lihat dia bermajelis ilmu di mana. Ilmu apa? Ilmu agama dia biasa ngaji, terus ngajinya itu di mana? Tahu nanti ngajinya di mana, kemudian nanti tahu gurunya itu siapa. Itu paling mudah itu. Oh, dia biasanya ngaji sepekan sekian kali. Terus ngajinya di mana? Tahu itu. Oh, itu gurunya itu. Dari sini dia akan tahu. Oh, kalau gurunya kayak begini, pasti muridnya kayak gini juga. Kalau gurunya kelakuannya kayak gini, muridnya juga pasti tidak jauh-jauh banget. Kalau gurunya ini tidak pentingkan ilmu Al-Quran, hadis, ya keadaan muridnya juga sama, tidak jauh-jauh dari itu. Maka dapat tahu dari keadaan guru seperti apa. Nah itu baru tahu keadaan calonnya tadi yang laki-laki atau perempuan itu bagaimana. Itu paling mudah untuk dinilai. Di mana dia itu bermajelis, kemudian gurunya itu siapa. Maka akan tahu keadaan calon tadi itu seperti itu. Ini paling mudah. Kemudian yang kedua yang paling mudah, lihat pada teman-teman dia berkumpul. Nongkrongnya sama siapa? Kalau itu anak mahasiswa, ngekosnya di mana? Ya. Tahu kalau ngekosnya di mana? Itu sudah tahu itu. Oh, dia biasanya ngumpul sama anak-anak kayak gini. Sekitaran UGM ini, ya. Misalnya di daerah Pogung itu ada wisma-wisma itu, wisma-wisma Islami. Anak-anak di situ diatur. Kamu masuk kos ini ada aturan-aturan. Ya, sudah masuk harus ikuti aturan. Kalau jam sholat kamu dibangunkan, ya sudah bangun berangkat ke masjid. Kalau waktu senggang, kamu boleh main game atau tidak, itu ada aturan. Ya. Kalau rata-rata wisma kayak gitu, main game dalam wisma kayak tadi saya tidak boleh. Saya termasuk anak yang dulu ya pindah kos kemudian masuk dalam wisma kayak begini. Dulu itu saya pecandu game Bu. Saya termasuk pecandu game. Maka sifat pecandu game saya itu saya bawa ketika masuk wisma ini.
Kebetulan tetangga itu punya PlayStation, punya PS. Dan dia itu keluarkan permainan bola lagi. Wah, itu saya bilang, dia pasti nggak ada saingan itu dengan saya. Saya main game itu dengan dia. Langsung keluar mudir atau pemimpin di pimpinan dari Wisma ini panggil saya, Abdus ini kamu sini. Kamu ngapain main-main kayak begitu? Intinya suruh saya tobat. Dari situ barulah saya tobat. Coba kalau kayak begini nggak diingatkan coba, ya, itu akan kecanduan terus. Kuliahnya bisa terganggu. Kalau saya harus konsen belajar kuliah, saya harus konsen belajar agama juga. Saya belajar agama jadi terganggu. Ya. Akhirnya alhamdulillah tertolong, teman-teman dukung. Ya, kalau kita telat subuh dibangunkan ketika itu. Mau pergi ngaji, ada majelis ilmu sekitar Pogongnya, diajak kita untuk pergi ngaji. Ya, ada yang ingatkan. Nggak punya boncengan untuk pergi ngaji, ya boncengan itu bareng dia, bareng motornya itu. Itu contoh pengaruh lingkungan. Sifat jelek itu bisa hilang. Sifat malas sholat juga bisa hilang. Ya, jadi ada dua faktor penting di sini. Ingin tahu ya karakter calonnya tadi, yaitu dilihat dari gurunya itu siapa, kemudian teman bergaulnya itu seperti apa. Kemudian sebab kedua perceraian, kurang memerhatikan agama dan hak Allah. Terutama memperhatikan ibadah sholat. Juga kurang menjaga hal-hal yang dapat membentengi diri seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Sampai dibiarkannya suami istri terjerumus dalam dosa dan maksiat hingga dijadikan rutinitas. Ini juga jadi sebab terjadinya perceraian antara suami istri. Karena sholat tidak diperhatikan, bacaan zikir itu tidak dibiasakan. Awalnya dari sini dulu. Boleh jadi mulai dari ibu. Ibu jadi orang yang berubah, sholat diperhatikan. Suami belum. Pasti nanti akan terjadi konflik di sini. Ibu akan ingatkan suami terus, dan kadang suami itu nggak mau nurut. Akhirnya ibu ya mulai gitu nggak tahan. Nah itu awalnya konflik tuh. Coba kalau dua-duanya jalanin sholat dan saling mendukung. Suami bilang kalau nanti jam sekian nanti tolong bangunin ya, nanti masuk waktu jam sholat. Nah itu didukung tuh dalam hal sholat. Contoh lagi di sini kata beliau, kurangnya dijaga zikir. Ada zikir itu yang bisa membentengi diri, Bu. Membiasakan zikir pagi dan petang. Itu harus sudah bisa dijaga. Itu harus sudah bisa jadi dibiasakan tiap hari. Bahkan ibu-ibu itu bisa ajarkan pada anak-anak juga, biar jadi benteng mereka juga, dan mereka biar hafal. Hafal zikir pagi petang tadi otomatis. Karena mereka lebih mudah untuk hafal, diulang-ulang, terus diulang-ulang, tuntun bareng mereka sebelum berangkat sekolah itu misalnya. Nah itu memudahkan anak untuk terlindungi, juga kita juga dalam rumah juga terbentengi dari berbagai macam gangguan. Contoh misalnya, faedah dari bacaan zikir pagi petang, Nabi SAW itu ajarkan bacaan zikir diantaranya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Kata Nabi SAW, siapa yang jaga zikir ini setiap pagi dan petang, maka tidak ada satu gangguan pun yang nanti akan memudaratkannya. Gangguan di sini sifatnya umum, Bu. Ya, sifatnya istrinya diganggu, suaminya diganggu, anak-anaknya diganggu, atau diganggu jin, diganggu setan. Ya, diganggu macam-macam. Itu berkat pertolongan Allah akan terlindungi karena bacaan zikir ini. Bacaan zikir ini penting. Maka dalam beberapa majelis saya biasanya ajarkan zikir ini. Nggak boleh lepas itu zikir pagi petang. Benteng itu. Suami kalau jaga kayak gini, insya Allah dia dengan istrinya akan baik-baik. Istri juga kalau jaga dengan begini, jaga zikir seperti ini, dengan perlindungan Allah, dengan pertolongan Allah juga akan baik-baik. Itu bisa akan terus terjaga. Terus yang ketiga, kata Syekh Faisal, sebab perceraian lagi adalah jadi pecandu obat-obatan terlarang, narkoba, dan jadi pemabuk berat. Akhirnya dia berperilaku yang jelek pada pasangan ketika bergaul. Dalam ceramah beliau ketika itu terangkan, bahkan kalau dia itu jadi pecandu miras, pulang ke rumah dia mukul istrinya. Pulang ke rumah kemudian dia kata-kata kasar itu keluar. Mulut kotornya itu keluar. Ya.
Mungkin dia juga dalam keadaan mabuk kayak begini, kemudian keluar kata-kata cerai. Ya, keluar kata-kata cerai. Punya efek yang luar biasa sekali kepada ya hubungan suami istri seperti itu. Terus yang keempat, kurangnya tanggung jawab antara suami istri. Seperti suami yang meninggalkan tanggung jawab dalam rumah, ia hanya mau sibuk kumpul-kumpul dengan teman. Ngumpul, ngopi bareng teman. Waktu habis berjam-jam itu dengan temannya. Kemudian sibuk lagi begadang, semalam suntuk. Pulang nanti mau dekat subuh baru pulang. Atau dia seringnya itu traveling, pergi kemana-mana gak bareng istrinya, ditinggalkan begitu saja anak dan istrinya. Dan itu bukan hajat dia. Pengen saja jalan-jalan terus, pengen ke gunung ini, pengen gunung itu, pengen ke pantai ini, pengen ke pulau ini, pulau itu. Waktu habis untuk keluarganya tidak pernah diperhatikan. Tanpa ada hajat hingga melalaikan hak-hak keluarganya. Contoh mungkin ini hobi sebagian suami itu hobi mancing. Iya toh Bu? Mancing itu habis berapa jam? Habis subuh dia keluar, maghrib baru pulang. Itu pun dilakukan pas weekend. Harusnya dia bareng istrinya. Dia lebih memilih pancingannya tadi, dia nunggu berjam-jam. Belum lagi kalau di situ ada judi. Bisa nggak dengan pemancingan tadi ada judi? Bisa atau tidak Bu? Biasanya itu harga masuknya, biaya masuknya tinggi. Kemudian ikan yang ingin dicari, nah itu sudah ada ikan yang dikasih tanda-tanda tertentu. Kalau dapat ikan ini dapat hadiah besar. Itu judi atau tidak? Masuk dalam judi. Karena judi itu sifatnya semua nggak dapat hadiah tadi. Untung-untungan. Yang beruntung mancing yang dapat ini ya sudah dia yang dapat. Yang lainnya itu dapat buntung besar, dapat rugi besar. Yang dapat untung cuma segelintiran orang saja, cuma 1-2 orang saja yang berhak dapat ikan tadi kemudian dapat hadiah. Yang lain tadi setor 200.000, 300.000 masing-masing tidak mendapatkan untung apa-apa. Nah itu sifatnya judi kayak begitu. Terus yang kelima, sebagian pasangan suami istri kata beliau sibuk terus dengan gawainya. Gawai apa Bu gawai? Apa Bu? Gadgetnya, HP-nya, Android-nya. Kurang dalam perhatikan hak pasangan, sibuk terus dengan HP. Kurang perhatikan anak-anaknya, sibuk terus dengan gadget. Dan keluarganya. Bahkan ada suami yang juga sampai sekarang masih hobi main games. Bapak-bapak loh, anaknya 3. Hobinya apa? Main games Ustaz. Saya cuma geleng saja, kok sempat-sempatnya gitu loh. Kok sempat-sempatnya dia main PUBG gitu. Bu, ini pertanyaan masuk ke saya, itu saya sampai heran aja. Kok sempat-sempatnya? Kalau anak-anak saya bilang, wah itu wajar, itu dunianya itu. Ini bapaknya juga ikut. Kalau bapaknya kayak gini, kira-kira anaknya kayak gitu juga enggak? Wah jelas, mungkin dia main PUBG bareng anaknya itu. Anaknya di kamar ini, bapaknya kamar ini. Ayo dek, ayo, serang. Coba lihat bapak sama anak nanti kayak gitu. Sibuk dengan gadget. Kadang ibu juga kayak gini, anak butuh perhatian, ya, anak tidak diperhatikan cuma gara-gara HP, sibuk lihat status terus, sibuk lihat dagangan baru terus, sibuk lihat gamis baru, tas baru terus, medsos semuanya Bu itu nggak lepas dari HP ibu. Terus keenam, sibuk dengan medsos sampai kecanduan. Juga sibuk menelusuri berbagai situs web yang berisi kemungkaran. Berbagai medsos dan situs web tersebut bahkan punya dampak jelek pada akidah, perilaku, sampai pada akhlak. Medsos mudah sekali sekarang Bu diakses Bu. Cuma modal paketan saja. Dia nggak medsos mungkin karena nggak ada paket gitu aja kalau sekarang. Ya, atau nggak ada jaringan internet di rumah, nggak ada wifi. Facebook dilihat terus, gak henti itu Bu. Instagram lihat sudah pasang status, kok like-nya sedikit ya.
Mulai dia panas-panasin lagi, komentarin orang lagi di situ. Nah, biar nanti ada yang komentar lagi terus. Jadinya insight-nya dia lihat tinggi atau tidak. Kemudian nanti di YouTube juga demikian. Wah, sekarang dunia itu Bu, yang kita gemari. Di sini lihat sampai bisa merusak akidah. Nah, akidah itu bisa rusak itu gara-gara medsos bisa Bu. Tayangan video di YouTube, tayangan video di Instagram, tayangan video di Facebook. Sekarang mudah kita lihat, sudah dipotong-potong itu sekian menit. Durasi 1 menit Instagram, ya di Facebook lebih panjang lagi. Orang termakan dengan isu-isu yang enggak benar, termakan dengan akidah yang enggak benar, wah itu dari medsos saja Bu. Contoh saat ini berbagai macam cara itu, ya saya singgung aja nggak apa-apa. Ini terlalu ramalan-ramalan yang tidak masuk akal, ramalan-ramalan yang tidak berdasarkan dalil, ramalan-ramalan yang cuma buat orang muslim itu takut saja dengan kiamat, tidak berdasarkan dalil. Imam Mahdi sebentar lagi muncul, 2020 di Baiat. Lalu Dajjal sudah ada. Lalu punya tanda-tanda nanti muncul dukhan. Dukhan itu asap. Dikaitkan dengan Sumatera dan Kalimantan kemarin itu asap nggak reda-reda beberapa bulan. Dikaitkan dengan itu. Oh nanti tunggu nanti 2020 akan muncul seperti ini juga tanda kiamat. Kaum muslimin takut kemudian mau tobat bareng-bareng itu gara-gara lihat ini. Pertama itu hoax. Yang kedua itu berita bohong. Analisa nggak benar. Analisa nggak tepat. Analisa nggak masuk akal. Imam Mahdi muncul, Dajjal itu datang. Wah itu tinggal hitungan waktu saja Bu, kiamat itu datang. Dajjal nanti hidup selama 40 hari. Hari pertama dirasakan itu selama setahun, dirasakan seperti setahun. Hari yang berikutnya dirasakan seperti sebulan. Hari berikutnya lagi dirasakan seperti 1 pekan. Hari berikutnya lagi seperti hari-hari biasa. Langsung ketika itu sudah mendekat lagi dengan kiamat. Itu tanda kiamat kubro itu. Gak main-main ngomong ini Bu. Imam Mahdi, di masa Imam Mahdi muncul Dajjal tadi. Di masa Imam Mahdi Nabi Isa turun. Ya, Nabi Isa juga turun. Imam Mahdi kok dikatakan Imam Mahdi saat ini sekarang lagi berjihad di Suriah, lagi berjihad di sana. Dan orang-orang di Madinah, ulama-ulama Madinah itu sudah tahu Imam Mahdi itu siapa. Mereka sudah tahu bahwasanya ini Imam Mahdi, namun dia tidak mau mengakui bahwasanya dia itu Imam Mahdi. Berita macam apa ini keluar dari orang-orang kayak begini? Ustadz ngomong kayak begini, mengutarakan isu hoax itu nggak benar. Saya kalau mau sarankan pada Majelis Ulama Indonesia, bu diluruskan ini ustadz kayak begini. Ini nggak benar nih merisaukan umat. Itu sama seperti kita lihat ada ular itu lewat, ya, bukan lewat depan kita, ada jauh di sana, baru kita bilang itu ada ular di depan kita. Bohong berarti kamu. Ularnya masih jauh. Nakut-nakuti orang dengan sesuatu yang nggak benar, nggak boleh. Nabi SAW saja larang itu nakut-nakuti orang walaupun cuma guyon saja nggak boleh. Dia sembunyikan sendal temannya, kemudian nanti dia beritahu lagi. Itu Nabi itu larang kayak gitu. Trinteng ini maaf sendalmu ini ada di saya, ya saya sembunyikan ini, ya prank gitu. Akhirnya jadi prank saja. Masuk YouTube. Kayak gitu nggak boleh dalam agama kita itu nggak dibolehkan. Bohongin orang cuma guyon saja nggak boleh, apalagi serius. Nganalisa sesuatu nggak tepat saja, tanggung dosanya itu karena ini atas nama Nabi SAW dia bicara. Tapi nggak pernah sampaikan kayak gitu. Ulama-ulama juga nggak pernah bahas detail kayak gitu. Ulama-ulama di Mekah Madinah nggak pernah bahas kayak gitu secara detail, coba lihat. Cuma di Indonesia aja itu aneh itu di Indonesia. Nggak pernah itu di sana itu bahas detail kayak tadi. Itu contoh saya katakan rusak akidah itu. Tayangan rusak akidah. Ibu kalau dapat kayak begini skip aja. Lompat aja nggak usah tonton kayak gitu. Rusak, membuat gelisah saja, risau saja. Ada juga pada perilaku. Nanti saya sebutkan di sini. Pengaruh dari tayangan-tayangan ada nanti beliau sebutkan di bawah. Kemudian pengaruh dari akhlak juga. Orang nanti nonton di situ ya cuma tahu ini viral, cuma tahu ini banyak subscribernya, banyak followernya. Diikuti tuh kayak gitu tampilannya. Ada sampai seorang yang punya nama Muhammad, kemudian nama Muhammadnya dihapus, kemudian dia murtad tuh dari Islam. Dia sekarang nggak punya agama sama sekali.
Anak-anak muda kalau nonton kayak gini, bisa terpengaruh juga kayak gitu, Bu. Tayangan medsos. Ya, tayangan medsos kayak gitu, Bu. Bisa jadi ateis semuanya gara-gara nonton itu. Harus dibahas, harus dicegah. Kadang dari perilaku. Ada model makan sekarang, makan itu pakai live, Bu. Tumpuk makanan banyak, kemudian di-shoot live. Istilah orang Korea itu mukbang. Model makan lagi sekarang taruhan-taruhan. Makan itu sambal sampai level berapa? Iya kan? Ada sampai 1, 2, 3 sampai level 30. Apa yang terjadi pada lambung, apa yang terjadi pada perut, Bu? Wah, mulas-mulas itu nggak tahu itu kamar mandinya itu gimana nanti itu. Bolak-balik terus. Nyusahkan diri. Ditonton orang-orang niru lagi. Dia mukbang lagi, kasih makanan deret kayak gini bareng teman-temannya, makan banyak, di live kan. Itu model orang Korea saja. Dan itu juga gara-gara tayangan drakor. Drakor apa, Bu? Drama Korea. Tahu karena diceritain suami. Ada suami yang cerita istrinya senang drakor. Drama Korea. Istrinya ngaji, Bu. Lulusan pondok. Ya, itu lulusan pondok itu. Keluarga besarnya datang ke rumah ingin lihat itu tadi, ingin lihat itu istrinya. Istrinya cuma ketemu saja sebentar. Ini suaminya cerita, ketemu sebentar, salam, balik lagi ke kamar. Apa, Bu, balik ke kamar? Nonton drakor tadi, Bu. Drama Korea, keluarganya ada. Ya Allah, itu jadi penyakit kayak apa lagi zaman ini, Bu. Sampai dia bilang sama suaminya kayak gini, Bu. Suaminya cerita ke saya. Kamu itu sudah ireng hitam kayak gini, badanmu juga kayak gitu. Tahu dia bilang hitam kenapa, Bu? Dia bilang hitam kenapa? Karena seringnya nonton drama Korea tadi. Putih semuanya. Dia bilang suaminya ireng luar biasa kamu itu, mbok coba kamu pakai suntik hormon untuk jadi putih gitu. Bilang suami kayak gitu, Bu. Perilaku dicontoh. Ini itu dampak drakor, drama Korea. Mudah-mudahan ibu-ibu tobat nanti hari ini juga. Tak singgung aja nggak masalah. Ya, ini seorang suami yang lagi cerita ke saya, Bu. Saya cuma dengar saja. Ya Allah, kok bisa kayak gitu? Lulusan pondok gitu, Bu. Lulusan pondok. Pondoknya dia sampai hafiz juga, Bu. Hafizah. Jadi kayak gitu, coba lihat. Saya mau buat apa? Kesenangannya kayak gitu. Yang ketujuh, tidak harmonis hidup berumah tangga. Tidak memperhatikan hak satu sama lain hingga tidak bisa saling memahami dan bersepakat. Ya namanya nikah itu suami punya karakter pasti berbeda, istri punya karakter berbeda kan? Ada suami yang tipenya keras, ada istrinya yang lemah lembut. Ini gimana ini kalau sudah menikah? Ya butuh belajar menyesuaikan. Oh, istri pahamin, oh sifat suami saya ini karakternya kayak gini nih. Oh, saya sabar nih hadapi dia. Suami juga lihat karakter istrinya itu kayak gini. Oh, lemah lembut. Oh, saya harus berarti turunkan itu ya ego saya, turunkan emosi saya. Karena saya sekarang sudah jadi miliknya. Kita bareng-bareng ini harus bisa menyesuaikan. Kadang ada seorang istri nganggap suaminya harus perfect luar biasa. Harus sempurna luar biasa. Istrinya juga nganggap seperti itu, suami nganggap harus istrinya juga perfectnya luar biasa. Gak bisa untuk menyesuaikan. Akhirnya rumah tangga jadi tidak harmonis. Yang kedelapan, saling berburuk sangka dan cemburu berlebihan. Kemana-mana suaminya ditanya terus, diteror terus. Mas sudah sampai masjid kampus belum? Sudah. Gak boleh ini ya macam-macam ya. Ya sudah. Habis kajian, Mas sudah selesai kajian belum? Sudah. Ya pulang, segera pulang ya. Gak boleh mampir-mampir ya. Curiga terus. Suaminya pulang belum sampai maghrib, belum sampai rumah, diteror lagi. Jadi teroris istrinya. Apa-apa diteror terus. Lagi pergi ngaji, ini lagi ngaji, Bu. Masa ngaji mau macam-macam, Bu? Ngaji. Apa ngaji mau macam-macam? Ngaji dia lagi belajar Al-Quran, lagi belajar hadis. Masa mau macam-macam? Ya. Apa-apa teror terus. Akhirnya HP diperiksa.
Diinterogasi lagi, passwordnya suruh minta. Mana passwordnya mas? Kasih tahu. Saya mau teror kamu ini, mana ini? Siapa tahu ada foto macam-macam di situ. Padahal suaminya tampilannya jenggotan bu. Itu loh ke jamaah terus di masjid, nggak pernah absen itu jamaah. Curiga luar biasa. Saya pernah tanya sama ibu, boleh nggak buka HP kayak gini bu? Boleh atau tidak? Nggak boleh. Masuk apa dulu pernah saya sebut bu? Buka HP kayak begini. Apa bu istilahnya dulu? Tajassus. Tajassus itu cari-cari aib orang yang baik-baik. Maka asalnya pada orang yang baik harus husnuzon. Gak boleh suuzon. Gak dipasang terbalik bu. Nabi SAW saja lihat ajarkan untuk umum saja, masyarakat umum saja. Ini ada sahabat yang datang bawa daging. Masih tanya pada Rasul, pada yang beri daging orang Muslim. Masih tanya pada Rasul, ya Rasulullah, ini boleh kami makan nggak? Kami tidak tahu kalau daging ini dibacakan Bismillah atau tidak. Saking curiganya sahabat, coba lihat. Rasul cuma sampaikan apa? Makan saja daging tadi, terus kamu baca Bismillah. Ibu kalau di warung juga kayak gitu, makan saja, nggak usah banyak mikir. Kecuali kalau tahu kejelasan makanannya itu bermasalah. Maka Nabi SAW lagi mengajarkan bangun husnuzon dulu. Jangan dari suuzon, bangun husnuzon dulu. Terus yang ke-9, banyak tuntutan yang mesti dipenuhi salah satu pasangan. Istri nuntut macam-macam yang suami tidak bisa penuhi, atau suami nuntut macam-macam pada istri yang istri tidak bisa penuhi. Bisa dalam hal kebutuhan, bisa dalam hal nafkah, bisa dalam hal kebutuhan kendaraan gini-gini macam-macam. Banyak nuntut buat suami stres, banyak nuntut buat istri jadi stres gitu. Ke-10, istri merasa tinggi dari suami. Kadang bisa jadi dia nikah dengan laki-laki yang pendidikannya lebih rendah daripada dia. Suami cuma S1, istri S2 sampai S3. Bagaimanapun level pendidikan istri, tetap ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki jadi pemimpin wanita ketika di rumah. Bagaimanapun level pendidikan istri, tetap suami jadi pemimpin. Istri di bawahnya. Istri jadi bawahnya, suami jadi pemimpin. Nggak pandang di sini strata pendidikannya seperti apa. Oh ya, kalau dia sudah nikah, sudah akad nikah, nah ketika itu jadi suaminya, maka itu jadi pemimpinnya. Terus yang ke-11, tidak tenang dan terusnya bertengkar. Nggak rampung-rampung masalah. Nggak ada salah satu pun yang mau mengalah. Maunya konflik terus, maunya konflik terus, maunya konflik terus. Ke-12, suami tidak memahami keadaan istri. Nah, Syekh di sini singgung seperti banyak menyinggung istrinya dengan kalimat yang kurang menyenangkan ba'da hamil. Tahu bukan? Nah, kok kamu kok tambah lemu, kok jelek banget sekarang. Wah, istri tersinggung banget itu, Bu. Wong hamilnya juga gara-gara suami. Enggak tanggung jawab. Bu, diamkan saja gitu. Kan bisa dengan kata-kata dihibur juga. Terus ke-13, nah ini juga sering terjadi, ikut campurnya keluarga suami atau istri hingga memperkeruh urusan. Ada masalah, campur tangan mertua. Ada masalah, campur tangan lagi dari yang lainnya. Pamannya campur tangan, bibinya campur tangan urusan rumah tangga tadi. Yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan salah satu itu mengalah, namun ikut campur tangan, jadi keruh suasana. Nah, ini tentang manajemen bergaul dengan mertua, ini juga mesti ada. Dengan orang tua kandungnya juga mesti ada. Dia harus kadang itu memperhatikan orang tuanya sendiri, harus memperhatikan mertuanya juga, biar tidak menjadi konflik kayak gini. Lalu yang terakhir, yang ke-14, kebiasaan menonton sinetron. Apa yang digambarkan dalam sinetron, saya katakan dalam sinetron itu, Bu, rumah tangga itu seakan-akan baik terus, nggak ada yang jelek.
Wah, hidup di rumah mewah, wah hidup suaminya kayak gini, Masya Allah, baiknya luar biasa, istrinya ini Masya Allah, solehannya luar biasa, baiknya semua diutarakan. Ada juga digambarkan dalam sinetron, semua rumah tangga itu rusaknya luar biasa, sehingga orang takut berumah tangga, karena digambarkan terus di situ cerai, dan cerai. Gak digambarkan dari sisi rumah tangga itu ada sisi baiknya, ini positifnya, ini ada yang punya masalah, ada yang bisa manage di situ. Digambarkan dalam sinetron semuanya yang baik-baik, atau digambarkan dalam sinetron semua yang rusak-rusak. Padahal rumah tangga dari sisi baiknya pasti juga, walaupun sesoleh apapun pasti saja tetap ada masalah. Ada juga rumah tangga yang konflik, pasti juga ada sisi baiknya, pasti suatu waktu konflik ini selesai. Namun digambarkan pada sinetron seperti itu, rumah tangga itu baik terus. Gak digambarkan masalah-masalah hidup itu bagaimana. Ternyata masih ada yang ke-15. Yang ke-15 ada juga karena sebab memakai pil pencegah kehamilan, sehingga mengganggu dalam hal psikis ya. Ini kata beliau seperti itu. Sekarang Bu, hukum memakai pil pencegah kehamilan boleh atau tidak? Ibu-ibu, boleh enggak? Boleh enggak mencegah hamil? Alias ikut KB. Gak jawabnya, takut ya saya jawab ya. Boleh atau tidak? Dirinci. Jika ikut program ini tujuannya tidak mau punya keturunan lagi karena takut miskin, dosa. Karena takut miskin berarti dia tidak yakin Allah Maha Pemberi rezeki. Namun kalau tujuannya penting untuk mencegah, dikarenakan istri sudah divonis tidak boleh lagi punya keturunan, kalau saran dari dokter seperti itu boleh ikut saran dokter. Ada lagi yang ketiga, kalau mengikuti ini cuma untuk mengatur jarak saja, maka seperti ini tidak masalah. Lalu yang ke-16, harapan istri untuk hidup mewah dan memandang terus orang di atasnya, alias kurang qanaah, kurang nerimo. Mandang suaminya pokoknya harus dituntut ya, penghasilan kayak gini, hidup mewah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dituntut pada suami itu yang berlebihan. Nah, ini diantara 16 yang disampaikan oleh Syekh Faisal. Lalu kita lihat jalan keluarnya. Setelah mengetahui sebab-sebab ini, perlu dipahami bahwa masalah dalam rumah tangga sebenarnya hal yang biasa dan memang ada. Itu hal yang biasa. Konflik itu biasa. Dan memang ada dalam rumah tangga Muslim seperti itu. Sampai dikatakan keluarga Nabi SAW yang suci, yang dikepalai oleh seorang Nabi juga sering ada masalah. Di antara istri-istri Nabi saja ada sifat saling cemburu. Itu semua wajar, tinggal bagaimana kita bisa mengatur dan menyelesaikan masalah tadi. Memanage masalah itu yang nanti jadi solusi. Solusi yang paling ampuh untuk mengatasi masalah perceraian ini adalah mesti adanya tarbiyah, alias pendidikan, bimbingan pada keluarga-keluarga kaum muslimin. Artinya keluarga-keluarga ini ngaji, suaminya ngaji, istrinya ngaji, anak-anaknya juga demikian, sehingga tidak banyak konflik berkepanjangan. Kuncinya itu pada pendidikan agama, Bu. Kalau istri ngaji, insya Allah istrinya tambah baik, nanti akan punya pengaruh pada suami. Sebaliknya juga seperti itu. Juga harus ada solusi untuk mendamaikan perselisihan yang ada dalam keluarga kaum muslimin. Jadi ada yang jadi orang yang mendamaikan. Bukan untuk kasih solusi pisah terus, mendamaikan. Ini diatasi bagaimana, ini diatasi bagaimana. Ya, istilahnya itu ada konsultan keluarga yang bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Lalu penutup, kami tutup intisari nasihat Syekh Faisal Al-Ghazawi tadi dengan menambahkan nasihat agar bisa mendamaikan konflik rumah tangga yang ada. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsiri min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima.
Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Mengadakan perdamaian di sini bentuknya di antaranya adalah mendamaikan suami istri yang konflik. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 114. Terus dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam was shalah was shadaqah?" Qalu bala. Qala islahu zatil bayyin wa fasadu zatil bayyin al halikah. Maukah aku kabarkan kepada kalian perkara yang lebih afdal dibandingkan derajat puasa? Ini lebih bagus daripada puasa, lebih bagus daripada sholat, lebih bagus daripada sedekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan rusaknya hubungan adalah pencukur perusak agama. Maka Nabi SAW sarankan ada yang bisa mendamaikan konflik. Jadi konsultan untuk jadikan konflik tadi itu bisa selesai, bisa damai. Dan ini punya keutamaan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami ringkaskan dari Khatib Imam Masjidil Haram Syekh Dr. Faisal bin Jamil Ghazawi pada khutbah Jumat 4 Rabiul Awal kemarin. Wallahu a'lam. Silakan jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa lewat kertas. Bagaimana jika sudah terlanjur melakukan satu, meminta cerai atau gugat cerai dengan alasan suami tidak kerja setelah menikah? Kerja itu berarti memberi nafkah. Memberi nafkah wajib atau tidak, Bu? Kewajiban siapa? Suami pada siapa? Istrinya siapa? Istrinya sendiri. Wajib hukumnya, Bu. Bahkan seorang suami dikatakan berdosa ketika dia tidak beri nafkah. Kafa bil mar'i isman ayyudayya may yakun. Cukup seorang suami itu dikatakan berdosa jika dia tidak menafkahi atau melalaikan orang yang jadi tanggung jawabnya. Termasuk nafkah tidak dia tunaikan, berdosa itu suami. Nafkah ini kebutuhan urgen, Bu. Sehingga kalau terjadi gugat cerai karena ini, dan ini juga diiyakan oleh pengadilan agama misalnya, berarti ini sesuatu yang dibolehkan, ya, adanya gugat tadi. Wallahu a'lam. Jadi kalau sudah terjadi ya sudah. Mudah-mudahan ya masalah tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti dengan suami yang lebih baik. Membujuk anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya dengan alasan tidak suka pada akhlak menantunya, dan si anak menurut. Bu, pernah kita singgung, terjadi di masa sahabat, orang tua yaitu bapaknya minta kepada anaknya untuk menceraikan istrinya. Dan ini pernah terjadi sebelumnya pada kisah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam pada putranya Ismail. Ketika itu istrinya Ismail didatangi oleh mertuanya Ibrahim. Saat Ismail tidak ada di rumah. Saat itu bapaknya di sini, bapaknya yaitu Ibrahim ditanya pada istrinya, gimana keadaan rumah tanggamu? Kemudian si istri itu jawab, kami dalam keadaan susah, penuh kesusahan. Terus gimana nafkahnya? Wah, nafkah kami itu pas-pasan saja. Pokoknya komentar dari istri ini selalu jelek.
tentang suaminya yaitu Nabi Ismail. Lantas ketika itu Ibrahim nitip pesan pada suaminya, nitip pesan, jika suamimu itu pulang, minta padanya untuk ganti palang pintu. Minta padanya untuk ganti palang pintu. Nah, kemudian Ismail pulang. Istrinya beritahu, tadi ada laki-laki tua. Nah, dia bukan bilang mertua loh ini. Ada laki-laki tua datang ke rumah, kemudian tanya tentang keluarga kita, saya jawab apa adanya. Kemudian Ismail tanya lagi, ada pesan dari dia? Iya ada. Dia minta supaya palang pintu rumah itu diganti. Ismail jawab, iya itu bapak saya tadi, itu berarti mertuamu. Dia datang tanya keadaan kita dan tadi dia bilang untuk ganti palang pintu, berarti kamu harus diganti. Alias apa bu? Diceraikan. Saran dari siapa? Saran dari siapa? Mertua. Istri kedua dia nikah lagi, Ismail nikah lagi, sama keadaan yang sama. Keadaan Ismail nggak berubah. Ibrahim datang lagi, dia nggak tahu menantunya itu siapa. Mertuanya di sini juga tidak diketahui oleh menantunya. Didatangi dan ditanya, gimana keadaan kamu di rumah? Alhamdulillah kami dalam keadaan yang lapang, diberikan rizki yang luar biasa. Keadaan suamimu gimana? Nafkahmu gimana? Alhamdulillah cukup. Istrinya komentarnya berbeda. Maka bapaknya Ibrahim ini kemudian titip pesan, bilang pada suamimu palang pintunya tetap terus dijaga. Ismail pulang, diberitahu lagi tentang keadaan tadi laki-laki tua yang datang, diberitahu tadi ada laki-laki tua, masya Allah baik sekali. Dia tanya tentang keadaan rumah tangga kita, saya jawab keadaan kita itu baik. Kemudian dia tanya, dia titip pesan agar palang pintu itu tetap dijaga. Artinya apa? Istrinya tidak diceraikan. Berarti dari sini boleh saja mertua turut campur dalam masalah ini. Namun apakah 100% perkataan dari mertua tadi diikuti? Jawabannya tidak. Di sini tetap anak timbang-timbang. Para ulama katakan tidak mesti nurut, namun suami tadi sebagai anak, sebagai suami dia timbang-timbang tadi. Perkataan mertuanya ini benar enggak? Kalau benar dia bisa ceraikan, kalau tidak benar dia bisa kasih saran pada orang tua, istri saya tidak seperti itu. Jadi tidak selamanya dituruti. Bagaimana suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istri? Hukum agamanya seperti apa? Kalau memang ini jadi masalah yang urgen dan sudah darurat sekali dan tidak kuat lagi seperti ini, istri bisa saja dengan alasan seperti ini gugat cerai. Namun tetap dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan masuk akal dan benar. Ibu, buat saya cerai karena Bapak itu berbeda wilayah sampai hampir 5 tahun tidak pulang. Pernah saya dan suami mengajak Bapak untuk pulang, tapi tetap Bapak tidak mau pulang. Hingga ibu saya mengajuin cerai. Dan suami saya melarang saya mengurus Bapak saya karena sudah pernah mengajak pulang tapi tidak mau. Saya harus bagaimana? Anak jadi pemersatu. Tadi ya, sudah kita bahas hadis ya. Tidak boleh membuat hubungan tadi itu jadi pisah. Berarti anak di sini jadi pemersatu. Yang ada kalau ibu mau ngurus cerai nggak usah dibantu dulu. Dia berusaha satukan, maka dia rayu bapak untuk pulang, ibu juga untuk ngalah. Dia rayu seperti itu dengan cara apapun biar tetap bersatu. Seperti hadis pertama tadi yang kita sebut. Saya single parents, tidak bekerja. Alhamdulillah ada sumber dana cukup untuk hidup berdua dengan anak. Jadi saya ada banyak waktu luang untuk ibadah. Salahkah cara saya ini? Ustaz tidak bekerja, bukannya Islam menganjurkan untuk bekerja dan berusaha. Kalau memang nafkah cukup, tidak bekerja dan dengan dia bergantung pada nafkah tadi, tidak masalah. Dalam Islam haruskah bermanhaj dan bermadhab? Ini beda lagi ya. Kalau dalam masalah dia tadi sudah cukup, tidak bekerja, atau dia cuma mungkin investasi, tanam modal, atau mungkin modalnya ini suruh orang lain itu yang kerja, bisa seperti itu. Ya, tidak mesti wanita itu terjun langsung dalam dunia kerja. Dalam Islam haruskah bermanhaj? Iya, harus berakidah dengan akidah yang benar. Bermadhab haruskah? Tidak. Namun boleh bermadhab, mengikuti madhab untuk cara mudah mempelajari ilmu agama.
Kalau adopsi anak kemudian disusui, diakikoi, bagaimana hukum warisnya? Sama seperti anak kandung atau tidak? Anak angkat tidak seperti anak kandung. Anak angkat cuma dapat wasiat. Anak angkat tidak dapat waris. Cuma bisa wasiat, namun wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kapan batasan waktu zikir pagi? Zikir pagi batasannya dari masuk waktu subuh sampai 15 menit sebelum zuhur. Zikir petang batasannya bisa dari ba'da asar, bisa dari ba'da maghrib. Batasannya sampai waktu isya berakhir. Waktu isya berakhir kapan, Bu? Jam berapa? Baiknya ibu tidak memakai pendapat isya berakhir sampai subuh. Akhirnya ibu isya terus jam 2 malam. Nyambung tahajud. Saya pernah singgung ini. Baiknya milih pendapat isya itu berakhir ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Pertengahan malam itu maghrib jam 6. Itu awal malam ya. Kemudian subuh jam 4. 6 sampai jam 4 itu sekitar 10 jam. Tengah-tengahnya jam 11 malam. Kalau bisa jam 11 malam sudah selesai sholat isya tadi. Maka zikir petang bisa sampai waktu tersebut. Bolehkah kita melihat HP suami yang dikunci? Tadi sudah saya singgung belum, Bu? Asalnya tidak boleh. Harus minta izin siapa? Suami. Cara membuat suami mengikuti ajaran syar'i tentang berpakaian, ya, tentang masalah pakaian suami belum syar'i misalnya, rayu terus, bujuk terus, dan bujuk lagi supaya bisa hadiri majelis ilmu biar berubah lewat majelis ilmu biar lebih mantap seperti itu. Suami kerjanya sering pulang malam bahkan dini hari sehingga ketika dibangunkan untuk sholat subuh sangat sulit. Gimana untuk merubahnya? Bangun dulu pemahaman ya supaya suami itu mau sholat dulu, Bu. Biar suami nggak marah ketika dibangunkan. Beritahu pada suami sholat itu wajib. Itu jadi kewajiban kita bersama. Ini juga demi baiknya anak, dapat contoh yang baik. Ini juga untuk baiknya rumah tangga kita. Jika sudah termotivasi seperti itu, berarti dia sudah setuju untuk dibangunkan. Maka baru dibangunkan dengan cara yang baik. Bagaimana jika suami sudah bilang tidak suka lagi dan langsung menalak dan membuat gugatan cerai karena ada tuntutan dari perempuan lain? Padahal si suami paham dengan hukum Islam dan berkata akan menafkahi anak. Ini apa nih? Perempuan lain siapa berarti, Ibu? Pelakor gitu ya. Ini bisa jadi menceraikan yang hukumnya haram karena dengan perempuan lain dia itu sampai menceraikan istrinya sendiri. Hukum asal tadi cerai haram. Kalau tidak ada alasan yang kuat untuk ini, cuma gara-gara yang lain akhirnya jadi bubar rumah tangga yang pertama, maka hukum asal cerai tadi itu haram. Namun kalau terjadi cerai sah. Namun berdosa karena dengan cara yang salah. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menebus kesalahan kepada suami yang sudah meninggal dunia? 1. Banyak doakan suami. Minta ampun pada Allah untuk dosa-dosanya. 2. Bersedekah atas nama suami yang telah meninggal dunia. 3. Buat baik dengan keluarga suami. 4. Dengan teman-teman dekat suami juga berbuat baik pada keluarganya. Lalu yang terakhir, ya, kalau ada janji yang belum ditunaikan seperti wasiat, segera tunaikan janji ini. Apa saja alasan syariat istri boleh minta cerai? Alasannya tidak disebutkan secara rinci, Bu. Kalau alasannya ini kuat dan sudah tidak bisa disatukan lagi, kalau disatukan itu malah mudorotnya lebih besar, maka dengan pertimbangan ini bisa minta cerai atau gugat cerai. Dan nanti pengadilan agama akan memberikan saran-saran juga, Bang, untuk menyelesaikan masalah ini. Saya punya saudara laki-laki usia 25 tahun, kecanduan game online. Siang tidur, malam main game, menyebabkan dia malah sholat, kuliah dan bekerja. Nasihat apa yang seharusnya saya sampaikan ke dia? Coba lewat orang tua. Orang tua nanti menunjukkan keprihatinan dia pada anak, kecewanya pada anak. Mudah-mudahan anak bisa sadar kalau orang tuanya sendiri yang menegur langsung.
Jadi bilang pada orang tua supaya nasihati anak secara langsung. Dalam keadaan marah suami meminta istri pergi dari rumah atau kembali kepada orang tua. Kedua, mengatakan memilih mundur karena tidak sanggup atau tidak mau mengusahakan mendapatkan keturunan dan meminta istri mencari pasangan lagi. Apakah kedua pernyataan di atas termasuk talak? Tidak. Kalimatnya tidak tegas kata talak, sudah pernah kita bahas. Dan yang kedua, untuk resminya baiknya lewat jalur resmi, lewat pengadilan agama untuk masalah meminta cerai tadi atau untuk masalah menceraikan tadi. Jika ada alasan syar'i untuk menggugat cerai, bagaimana caranya dalam Islam dan bagaimana status cerai itu didapatkan? Apakah harus mendapatkan kata talak dari suami? Saran saya, kalau ini suami berarti dia tempuh jalur resmi lewat pengadilan agama. Saya sarankan untuk lewat jalur resmi. Kemudian yang kedua, kalau ini dari istri ingin gugat cerai juga lewat pengadilan agama. Pengadilan agama punya cara khusus sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Ustadz, kalau ikut KB karena umur sudah 40 tahun, terus manajemen emosional terhadap anak juga terkontrol, boleh tidak? Boleh. Apalagi kalau rawan punya anak lagi di atas 40. Anak saya susah bangun subuh, saran suami dibiarkan saja. Orang yang lagi tidur tidak wajib sholat. Kalau kayak gini terus selamanya nggak akan pernah sholat. Ini kebiasaan orang tua yang nggak baik, Bu. Justru kalau dibiarkan, ini kebiasaan sebagian orang tua ini. Justru semakin dibiarkan kayak gini nggak akan pernah sadar sholat. Akhirnya ketika dia sudah balik lebih wajib lagi, nggak pernah mau sholat juga. Sudah sampai kuliah juga nggak mau sholat juga. Sampai nikah pun juga nggak mau sholat. Karena didikan dari awal sudah salah. Maka tetap dipaksa walaupun anak nantinya marah-marah. Tetap dipaksa walaupun anak akhirnya sholat pun dalam keadaan matanya merembuk, ngantuk. Dia sholat ikut gerakan gitu saja, kadang nggak sadar. Itu masih mending, Bu. Sudah punya kesadaran, sudah otomatis sendiri dia setiap subuh seperti itu. Jadi didik kayak gini, nggak dibiarkan. Anak lebih penting dibangunkan subuh dibandingkan bangunkan pagi jam 6. Dan anak lebih dipedulikan ini daripada urusan dunia yang lainnya. Ibu lebih pentingkan bangun subuh daripada dia punya les macam-macam, sekolah tinggi-tinggi gitu. Ini lebih penting, Bu. Ini menyelamatkan ibu juga dari neraka. Ini menyelamatkan suami juga dari neraka. Seperti itu jadinya. Saya sayangkan sekali kalau orang tua nggak perhatian sholat subuh pada anak. Anak dibiarkan gitu saja, dimanjakan terus. Ya, sampai saat ini belum sadar-sadar juga. Ustadz mau bertanya, boleh nggak menunda kehamilan selama 2 tahun untuk menunggu lulus kuliah dulu untuk pasangan muda? Wallahu a'lam. Kalau sudah hamil ya sudah, ya alhamdulillah, disyukuri aja. Nanti lanjut kuliah. Resiko nikah muda kayak gitu. Satu dua lagi ya. Saya sudah menikah dan pernah berselingkuh dengan suami orang. Sekarang saya menyesal. Saya sering meminta maaf kepada suami saya karena telah berselingkuh. Hingga hari ini suami saya tidak tahu kalau saya berselingkuh. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Apakah saya harus jujur dengan suami saya karena saya ingin meminta ridhonya dan pintu maafnya? Tobatlah pada Allah sebelum terlambat. Sekarang masalahnya, butuh lapor suami atau tidak? Bu, butuh lapor suami atau tidak? Kalau tidak ketahuan, Allah nutup aib ibu. Itu Allah jaga rapat-rapat itu. Saking sayangnya Allah pada orang seperti ini. Seandainya Allah mau malamnya itu selingkuh, pagi harinya Allah bongkar. Allah bisa saja lakukan kayak begitu. Namun Allah jaga rapat-rapat ini. Maka yang ditutup rapat-rapat oleh Allah tidak dibuka dulu. Maka yang ada, jaga ini, sekarang jaga hubungan dengan baik, berniat tidak boleh berkhianat lagi. Sampai mati tidak boleh berniat berkhianat lagi. Tobat. Kemudian sekarang perbaiki diri dengan baik, ngaji nih, ngaji agama. Ya, ngaji agama. Masalahnya bukan berhenti sampai sini, Bu. Ini pada suami. Belum dengan suami orang tadi istrinya tahu. Kalau istrinya tahu, ibu minta maaf pada istri orang tadi. Sampai dia ridho.
Pernah ada yang ngajukan masalah kayak gini juga. Ini laki-laki selingkuh sama perempuan lagi, ini tuh istri. Orang juga sama. Dia juga sudah punya istri. Masalahnya dia harus berhadapan dengan suaminya. Saya bilang resikomu nanti kalau dipukul oleh suami orang, resikomu di situ. Ya. Penting kamu minta maaf pada dia. Ustaz, saya mau dihukum rajam. Gak ada wewenang saya hukum rajam kamu. Gak akan dihukumi rajam di situ. Saya gak punya wewenang di sini. Tugas dia minta maaf. Kalau seandainya suami ini kok malah emosi, kok malah mukulin kamu, itu resikomu. Karena kamu sudah membuat kecewa sekali. Ya, minta maaf. Dan sekarang tobat pada Allah, bertekad tidak mau khianat lagi. Sekarang jadi istri yang baik, jadi istri yang soleha, tidak mau berkhianat lagi seperti ini. Dan tolong jaga hubungan dengan baik ya. Ini cuma bisa bangkit, cuma bisa ada Bu kalau paham agama. Kalau nggak paham agama akan terulang lagi Bu, walaupun seringnya ngaji. Bangun rasa takut pada Allah ya. Kumpul dengan orang-orang yang baik, yang juga punya rasa takut yang sama. Ibu jangan kumpul dengan orang-orang yang sama-sama jadi pelakor juga nanti ya. Jangan kumpul, nanti dia panas-panasin juga. Wah saya itu dengan ini hubungannya baik-baik saja gitu. Jangan kumpul dengan orang-orang yang rusak, terpengaruh lagi nanti kayak gitu. Akhirnya pingin juga punya sifat kayak tadi, rusak rumah tangga orang. Pokoknya yang ini taubat. Alhamdulillah mau jujur. Ya, kalau dia mau tobat jujur, sekarang menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi dan sesali itu. Dan ingat ini banyak mengecewakan banyak orang. Yang pertama dia kecewakan suaminya sendiri. Yang kedua dia kecewakan istri orang yang tadi dia berselingkuh dengan suaminya. Yang ketiga belum anaknya tahu lagi, dia kecewakan anaknya juga. Maka di antara faktor seseorang itu bisa tidak bermaksiat, jadi terhalang bermaksiat, lihat orang-orang nanti, orang-orang sekitarnya kecewa atau tidak. Maka pernah Nabi SAW itu pernah diadukan oleh seorang sahabat Bu. Sahabat ini bilang pada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Coba lihat, mau berzina minta izin dulu pada Rasul. Wahai Rasulullah, saya minta izin untuk berzina. Terus Rasulullah SAW beri gambaran pada dia, gimana kalau ibumu sendiri itu dizinai orang lain, kamu terima nggak? Enggak, saya nggak akan terima. Maka ibu orang lain juga tidak akan terima. Bagaimana dengan anak perempuanmu? Bagaimana dengan bibimu? Apa seperti itu terima juga? Jawabannya dia jawab, tidak, saya tidak akan terima. Maka bibinya orang lain, anak perempuannya orang lain, saudara perempuan yang lain juga tidak terima seperti itu. Maka semenjak dia dengar seperti ini dari Nabi SAW, lantas dia tidak punya keinginan sama sekali untuk berzina. Maka di antara faktor untuk mencegah seseorang untuk lakukan perzinahan adalah lihat kekecewaan orang-orang sekitar kalau kita itu berzina. Suami kecewa enggak? Anak kecewa enggak? Orang tua saya kalau tahu kecewa enggak? Saudara-saudara saya tahu itu kecewa enggak? Semuanya kecewa atau tidak? Kalau mereka kecewa, oh berarti perbuatanmu salah. Itu faktor penting itu. Lihat keadaan orang-orang sekitar. Kalau kita melakukan maksiat ini kecewa enggak? Kalau kecewa besar, mudah-mudahan mengurungkan niat untuk berzina dan lakukan maksiat lainnya. Maka saya sarankan untuk tobat. Ini karena pergaulan zaman sekarang itu rusak sekali. Maka urgen sekali mempelajari agama dengan baik Bu. Ini enggak ada kata-kata tawar lagi untuk ibu-ibu. Itu solusi paling ampuh. Ya, dengan cara yang lain tidak bisa Bu. Solusinya cuma ini saja. Kalau ini ibu nggak sadar, maka rumah tangga akan cepat hancur karena tidak mau sadar dan tidak mau kembali kepada agama. Maka Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian telah sibuk dengan jual beli riba, kalian telah sibuk dengan hewan ternak, kalian telah sibuk dengan sawah-sawah kalian, wa taraktumul jihad, sampai kalian itu tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan berikan kepada kalian kehinaan terus hatta tarji'u ila dinikum. Bisa selamat kalau kembali pada agama. Maka bukan kembali pada dunia lagi Bu, sadar agama mulai saat ini. Ini mudah-mudahan jadi closing statement untuk kita kali ini. Mudah-mudahan jadi faedah bermanfaat dan Allah memberikan keharmonisan untuk keluarga kita yang ada, diberikan sakinah, mawaddah dan penuh rahmat. Dan mudah-mudahan suami kita menjadi orang-orang yang taat, istri-istri juga demikian, anak-anak kita menjadi qurrata ayun, jadi penyejuk mata. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat segala musibah yang menimpa keluarga kita. Juga kesusahan dalam hal rezeki juga segera diangkat. Kita menjadi orang-orang yang qana'an, nerima apapun pemberian dari Allah, dan Allah memberikan kita limpahan ilmu
ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal soleh, senantiasa istiqomah sampai maut menjemput kita, dan kita diberikan husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan bawa berkah bagi kita semuanya. Insya Allah ketemu lagi dengan serial parenting nanti di Selasa kedua pada pertemuan bulan depan. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti ada pengumuman dari Bu Uli dulu, jangan dulu bubar.